Oke, terima kasih atas waktunya Pak Dani. Dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait dengan netralitas ASN. Kita sebagai ASN itu kenapa harus netral? Karena satu, kita sebagai pelayanan publik dan eksekutor kebijakan pemerintah aparatur sipil negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketidaknetralan dapat memicu konflik kepentingan, diskriminasi, layanan, dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintah daerah. Netralitas berarti bebas dari intervensi semua golongan dan partai politik. Yang kedua, itu terkait dengan dasar hukumnya netralitas ASN. Kewajiban menjaga netralitas tidak hanya berupa himbauan moral, melainkan amanat langsung dari peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri, lalu surat keputusan bersama SKB 5 Menteri atau Lembaga tentang pedoman teknis pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Ketiga, itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran netralitas atau apa aja yang harus dihindari. Satu, seringkali pelanggaran terjadi karena ketidaksadaran di era digital. Berikut adalah larangan tegas bagi ASN. Di dunia digital, melakukan like, komen, share, atau retweet postingan calon presiden atau wakil presiden, kepala daerah maupun partai politik, memposting foto bersama calon, visi misi calon atau simbol-simbol partai politik, itu nggak boleh. Terus bergabung dalam grup WhatsApp atau Telegram pemenangan pasangan calon bupati kah atau kades kah, intinya itu. Karena kita sebagai ASN harus netral. Terus di kehidupan nyata, aktivitas fisik, menghadirkan deklarasi atau kampanye atau rapat umum dengan pasangan calon, itu tidak boleh. Menjadi panitia atau pelaksana kampanye baik secara diam-diam atau terbuka itu nggak boleh. Ya, menggunakan atribut instansi atau fasilitas negara seperti mobil dinas, ruang rapat, komputer kantor untuk kegiatan politik itu nggak boleh. Jadi intinya melakukan foto bersama calon dengan pose yang menunjukkan simbol dari hubungan keberpihakan, itu salah satunya adalah hal yang tidak boleh. Terus yang keempat, konsekuensi apa sih kepegawaian terkait dengan pelanggaran yang tidak netralnya ASN? Pelanggaran netralitas dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berdasar PP nomor 94 tahun 2021. Sanksi yang diajukan bergantung pada tingkat pelanggarannya dan berpotensi sangat merugikan karir kepegawaian. Salah satunya sanksi moral misalnya. Pelanggaran administratif diberikan untuk pelanggaran yang sifatnya administratif dan etika, misal dugaan awal di media sosial yang belum masuk ranah kampanye aktif. Lalu sanksi berupa pernyataan terbuka atau tertutup oleh pejabat pembina kepegawaian atau KPK. Nah, lalu namanya ada hukuman disiplin sedang, diberikan jika ASN terbukti melakukan tindakan keberpihakan yang memberikan keuntungan atau kerugian bagi calon tertentu namun belum masuk kategori berat. Konsekuensinya adalah adanya pemotongan tunjangan kinerja, baik itu dari 25% sampai dengan bulan 12 sama tuh, sampai 25%. Nah, terkait hukuman disiplin berat sekarang yang C-nya terakhir diberikan kepada ASN yang bersifat secara terang-terangan menjadi simpatisan anggota partai, menggunakan fasilitas negara atau secara aktif menggalang suara, mengintimidasi bawahan untuk memilih tertentu, itu nggak boleh. Konsekuensi dari salah satu hal tersebut adalah
penurunan jabatan sepihak lebih rendah selama 12 bulan. Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Non-job ya. Terus terkait pemberian dengan hormat tidak atas pembenaran sendiri sebagai PNS. Ini sanksi pemecatan tertinggi yang akan diputus statusnya secara permanen. Mungkin itu aja Pak Dani terkait dengan netralitas ASN. Diharapkan bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita itu terlaksanakan. Mana yang kita menjadi tanggung jawab kita tinggal. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak. Ya, silakan Mbak. Selamat pagi Pak. Mohon izin waktunya sebentar. Sesuai arahan sebelumnya, saya ingin melaporkan dan mendiskusikan draft rencana kerja saya terkait pembinaan norma ketelitian yang telah saya susun pada untuk periode terdekat ini. Untuk rencana pekerjaan pembinaan kali ini, saya telah memetakan target atau sasaran yang difokuskan pada 6 perusahaan yang tersebar di wilayah Cikarang yang seperti kami. Ini Pak, terkait dengan rencana kerja saya. Untuk fokus pembinaan kita akan menyasar perusahaan-perusahaan yang terdiri di kawasan Delta Silicon 3. Itu ada 2 perusahaan industri manufaktur keduanya Pak. Yeah. Terus di Delta Silicon 2 itu targetnya adalah industri terkait maritim. Dia manufaktur tapi masuknya ke maritim langsung. Terus yang untuk kawasan Jabodebek itu industri manufaktur Pak. Selain itu untuk beberapa perusahaan yang di dalam kawasan, ada juga perusahaan-perusahaan yang di luar kawasan. Itu ada 2 perusahaan di luar kawasan, 1 perusahaan ada di lokasinya di Kecamatan 1, yang 1 lagi di Kecamatan Cikarang Barat. Dua-duanya industri manufaktur Pak. Rencana tindak lanjut untuk ke-6 perusahaan ini adalah kami akan melakukan kunjungan dan pembinaan teknis secara langsung on-site Pak. Jadi tujuannya untuk meninjau sekaligus memberikan pendampingan agar pendampingan ketenagakerjaan perusahaan tersebut optimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait jadwal pelaksanaan dan pembagian personilnya sedang saya susun Pak. Siapa pembimbing kami, pembimbing saya terutama gitu kan. Namun sebelum saya proses lanjut, mohon izin Bapak untuk apakah ada arahan khusus yang nanti mungkin masuk skala prioritas kami untuk rencana pembinaan tersebut. Terima kasih. Jadi ini Pak, ini sesuai dengan meja yang sudah disusun itu ada 6 perusahaan ya, 5 perusahaan dan 1 pembinaan ya. Nanti dipersiapkan untuk SPT-nya dan lupa SPT dan timnya siapa saja. Nah, terkait yang diperiksa itu ada norma kerja maupun norma K3 ya. Ini kerjanya nanti yang utama terkait upah, apakah upahnya itu sudah sesuai atau masih di bawah UMK. Kalau lihat dulu perusahaannya itu masuk NIB-nya atau masuk perusahaan mikro kecil, sedang atau besar atau menengah, itu nanti bisa juga. Nah, terus juga terkait kesetaraan BPJS juga harus dilihat juga, dan juga terkait nanti ada status pekerjaannya seperti apa, kerja yang ada dengan yang norma kerja semua dicek. Kemudian yang terkait norma K3-nya apakah itu sudah apabila misalnya pekerjaannya sudah lebih dari 100 bisa untuk P2 K3-nya harus dicek juga, termasuk alat-alat K3-nya apakah sudah
memenuhi aturan, tolong dicek supaya nanti apabila ada yang tidak sesuai dan ada apa namanya RHP buat RHP sama di kota nomor satu apabila ada dilakukan seperti sesuai prosedur apabila masih di bawah masih belum sesuai dengan nomor satu itu nomor dua seterusnya itu nanti tolong dipantau sampai tuntas ya untuk semua perusahaan mungkin itu ya yang dilakukan supaya nanti sesuai dengan kewenangannya yaitu sesuai dengan regulasi juga bagaimana prosedurnya dan sesuai mungkin itu ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Nanti sebelumnya akan kita prioritaskan untuk dimasukkan ke dalam daftar rencana pembinaan ini. Terima kasih atas arahannya Pak. Izin saya akan langsung membuat draft yang Bapak perlukan tadi. Terima kasih Pak. Ya, itu aja. Terima kasih banyak Pak Rahmat atas kedatangannya. Kita menindaklanjuti pemeriksaan yang sudah dilaksanakan tanggal 16 Juli di PT Kemil bahwa ada beberapa yang memang belum dilengkapi untuk pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan ini kan dilaksanakan untuk memberikan ketenagakerjaan guna memastikan ditaatinya aturan ketenagakerjaan di perusahaan. Mungkin ada beberapa hal Pak ya yang ingin disampaikan mungkin sama Bapak Wanoto. Saya perkenalkan lagi, saya Dian dan saya rekan saya Pak Wanoto kemarin yang tidak bisa datang. Ini terkait dengan B2K3 ini nanti akhirnya udah ada tapi harusnya sudah ada SKP-nya nih Pak. Karena dari bulan Februari yang udah terlalu lama ini udah 5 bulan harusnya sudah terbit SKP-nya, segera diajukan untuk tugasnya. Mungkin di samping itu juga ada petugas perang kebakaran juga perlu dibuat atau dibentuk ininya. Nanti kalau belum ada karena ini udah banyak karyawannya ya. 200 terkait dengan tenaga kerja ya Pak. Iya. Tenaga kerja disabilitas Sudah ada? Tidak ada. Nanti 1% dari ini karena perusahaan swasta 1%, kalau BUMN itu 2%. Harus segera dilakukan. Jadi perlu rekrut juga lah. Harus direkrut ya. Disabilitas ya. Karena itu amanah undang-undang juga. Kemarin terkait dengan perjanjian kerja ya Pak, perjanjian kerja kita apakah ada contohnya Pak? Terus dengan terkait dengan kalau ada kontrak berarti ada namanya pencatatan perjanjian kerja PKWT. Apakah ada pencatatannya secara online? Kalau secara online kita belum dimasukkan Pak. Belum daftar. Karena sesuai dengan penempatannya ini adalah lokasi PKWT-nya, jadi sudah ada online di Bekasi untuk pencatatan PKWT. Jadi Bapak tidak harus datang ke mana, ke kabupaten, ke dinas kerja Kabupaten Bekasi. Cukup langsung di online di alamatnya pkWt.kabupatenbekasi.go.id. Nah, terkait ini berarti perusahaan memang mengatakan PKWT untuk berapa orang? Kebetulan Sesuai sama dengan yang kemarin. ini karyawan Karyawan kontraknya ada. Mana? Ada di bawah.
ada sekitar 143 orang. Nah itu catatan Kak, 143 orang. Bapak sudah ada yang pernah dicatatkan belum sama Pak David dulu? Mungkin saya harus gali lagi informasi. Tapi kalaupun nggak gali, silakan Bapak untuk mendaftar Iya, lagi. baik. Saya berpikir ya Pak. Baik. Jadi nanti tahapan pelaporannya Bapak mendaftar dulu, Bapak harus punya akunnya dulu. Tidak bisa serta-merta langsung Bapak bisa catatkan langsung. Nah kalau udah diverifikasi, udah oke akunnya, Bapak baru bisa mencatatkan. Aku nyari kartunya. Yang lain coba kartu tuh. Belum Ya. ada makan. Dah. Mungkin baik, terima kasih Bu Eni atas waktunya dan kedatangannya. Mungkin terkait dengan pemeriksaan yang sudah kami lakukan sebelumnya, dan ini sebagai verifikasi data-data yang memang harus disiapkan oleh perusahaan pemagangan, yaitu tadi satu dengan kopi perjanjian bersama MOU dan KPMI yang masih berlaku. Kedua adalah salinan persetujuan penyelenggaraan pemagangan dari instansi terkait. Dalam hal ini ada Desa Kabupaten Bekasi sebagai pembina pemagangan LPK. Ya. Ketiga adalah salinan kopi perjanjian pemagangan antara PTMNI yang masih berlaku dengan catatan perpanjangannya. Keempat adalah pendaftaran dan bukti bayar BPJS Ketenagakerjaan JKK JKM 2 bulan terakhir untuk peserta magang di MNI. Kelima, daftar uang saku dan slip uang saku untuk semua peserta magang yang ditempatkan di PT MNI 2 bulan terakhir. Keenam, salinan atau kopi BLKP perusahaan APK yang masih berlaku. Ketujuh adalah NIB perjanjian berbasis risiko APK terbaru, di mana di situ tertera KBRI dan sudah sejauh manakah verifikasi data yang dilakukan oleh NIB tersebut dari BKPM. Yang terakhir adalah izin APK sebagai lembaga pelatihan kerja dari masyarakat Kabupaten Bekasi. Jadi itu yang ini yang akan saya sampaikan, bahwa ini juga harus tahu bahwa dasar dari peraturan pemagangan itu adalah Permenaker nomor 6 tahun 2020. Itu terkait dengan tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri, di mana perusahaan harus memiliki izin penyelenggaraan pemagangan. Itu Oke, ini izin lembaganya, izin nomor 8 atau 8. Jadi ibu harus ketahui bahwa pemagangan itu tidak boleh lebih dari 20% dari jumlah dari perusahaan. Dan di mana posisi LPK? LPK itu adalah sebagai unit pelatihan yang tidak dimiliki oleh perusahaan. Makanya dia bekerja sama dengan LPK. Sebelum melakukan pemagangan, perusahaan PTMNI harus punya dulu persetujuan penyelenggaraan pemagangan. MNI-nya. Nah, lalu setiap pemagang itu, peserta magang harus memiliki perjanjian, namanya perjanjian pemagangan. Ada nama emosi karyawan sama MNI ya? Iya betul, perjanjian pemagangan itu harus disahkan di Dinas Kabupaten Bekasi. Konsekuensinya apa? Kalau misalnya perusahaan tidak memiliki perjanjian pemagangan dengan perusahaan, maka dia berbalik menjadi kerja di perusahaan, bukan lagi pemagangan. Terus terkait pemagangan juga itu hanya diperbolehkan untuk pekerjaan sesuai dengan jam kerja perusahaan. Tidak boleh ada lembur. Ikut shift boleh, hanya ada syarat dan ketentuannya. Misalnya ada transport atau jemputnya, ada transportasinya, bukan dalam bentuk uang ya.
terus Memang dijemput ya, harus Pak, ya? libur, tanpa libur, terus harus paling rendah 18 tahun, terus memberikan gigi yang sesuai dan sesuai jenis kompetensinya gitu kan. Jadi pemanggilan itu tidak boleh ada lembur, tapi boleh ikut shift dengan persyaratan yang tadi kalau saya paham. Misalnya kan dijemput bukan berupa uang ya Pak ya? Tidak boleh ada lembur. Jadi Ya, itu nanti saya sampaikan juga. itu aja Bu, mungkin yang harus saya sampaikan untuk penyerahan pemagangan ini. Kalau misalnya perusahaan itu ternyata sudah menyiapkan pemagangan dan perusahaan memakai MMI tidak memiliki persetujuan dengan pemagangan, dan harus memoratorium atau menghentikan sementara pemagangan ini. Kalau bilang bahwa kurang, nggak bisa ibu nambah, bisa di perusahaan ini. Kenapa? Perusahaan Komisi Pak, izin melaporkan terkait kecelakaan kerja di perusahaan. Ya, silakan dulu. Ya, makasih. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Kemarin saya sudah melaksanakan pemeriksaan khusus terkait kecelakaan kerja Pak. Itu tugas pelaksananya saya didampingi oleh beberapa pengawal senior dengan saya. Di situ bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan ketika saya dan kawan-kawan pengawas keterjadian analisis bahwa terjadi kecelakaan kerja atas nama Fauji ini mengakibatkan cacat anatomis satu ruas ibu jari tangan kanan, cacat fungsi jari telunjuk tangan kanan, cacat anatomis jari tengah kanan, dan cacat anatomis jari manis tangan kanan. Nah, terkait itu kecelakaan kerja itu Pak, ketika ditemukan di perusahaan, kami analisis bahwa ketika cacat itu terjadi, perusahaan ternyata belum mendaftarkan si pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi akhirnya tanggung jawab yang terjadi akibat kecelakaan kerja ini itu harus ditanggung oleh perusahaan. Hal ini berdasarkan dari ketentuan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 99, lalu terkait Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, lalu terkait dengan PP 44 nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta dijuntokan kepada Permenaker nomor 5 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Bahwa berdasarkan ketentuan di situ bahwa siapa pengusaha wajib membayarkan biaya-biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja tersebut, baik itu biaya pengobatannya sampai dia sembuh, santunan ketika beliau tidak bekerja, setelah beliau tidak bekerja, santunan ketika santunan yang didapatkan untuk hal-hal terkait dengan JKK yang sudah ditetapkan oleh BPJS nilainya. Ya, mungkin analisis saya seperti itu. Nanti berdasarkan arahan dari Bapak, saya akan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saya. Terima kasih. Coba lihat analisisnya itu. Analisisnya. Jadi analisis kecelakaan kerja ini nanti cek kembali sesuai aturan undang-undangnya, pasal-pasalnya nanti dicek kembali apakah sudah sesuai. Kemudian nanti ditindaklanjuti dengan penetapan kecelakaan kerjanya. Nanti sudah membuat surat penetapannya belum? Sedang diusahakan Pak. Sudah gitu. Jadi
setelah ini di apa saya kembali saya pelajari apabila ada yang masih kurang atau perlu apa namanya kelengkapannya nanti saya berikan, kemudian sambil membuatkan penetapannya nanti saya koreksi lagi penetapannya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Itu aja kan. Pak Bani. Nanti saya langsung buat penetapan. Terima kasih Pak. Ya. Permisi Pak, Ya, ingin melaporkan terkait dengan kecelakaan kerja. Silakan Pak Tian. Baik Pak, terkait kecelakaan kerja yang memang telah terjadi terhadap saudara Pauji, kami sudah membuat penetapan kecelakaan kerja berikut dengan santunan yang didapatkan atau manfaat yang didapatkan oleh saudara Pauji, yaitu santunan sampai dia sembuh, biaya pengobatannya oleh perusahaan, semua ditanggung perusahaan. Ini berdasarkan hitungan dari BPJS saja. Terus santunan cacatnya itu yang santunan cacat anatomis ibu jari tangan kanan satu ruas, terus cacat fungsi jari telunjuk tangan kanan, santunan cacat anatomis jari tengah tangan kanan, santunan cacat anatomis jari manis tangan kanan, berikut dengan biaya-biaya lainnya. Silakan Pak, ini draft yang sudah saya buat. Ini sekarang kerja satu orang ya, Iya. orang terus untuk santunan program CKN ya. JKN, Ya. JKK. JKK ya. Nah, nanti ini hitungan-hitungan ini sudah sesuai dengan yang dari BPJS ya. Sudah. Terus nanti nilai sejumlah ini, santunan ini akan diberikan oleh perusahaan yang selanjutnya ini ya. Betul. Karena perusahaan tidak mendaftarkan kepada program BPJS Ketenagakerjaan, jadi harus di cover langsung oleh perusahaan. Ya, boleh nanti didalamin lagi nilainya ini apabila sudah sesuai ya nanti akan saya tanda tangani ini. Oh iya, satu lagi selain dengan santunan tersebut di atas, tersebut yang disebutkan di surat, bahwa ada beberapa biaya lagi, satu biaya lagi, maaf, terkait yang untuk terkait dengan santun pengganti tubuh Pak, pengadaan alat pengganti tubuh yang hilang atau cacat, yang itu kewajibannya diberikan di cover oleh perusahaan. Jadi bukan santunan secara uang, tapi santunan alat bantu atau alat pengganti Pak. Itu besarannya nanti selain harga yang di cover oleh perusahaan itu 40% juga yang ditambahkan untuk biaya rumah sakit bisa. Gitu. Yang tadi cantumkan ya. Sudah Pak, sudah alat tampung itu memang wajib ya. Wajib. Sesuai dengan aturannya. Mungkin itu aja Pak. Mungkin saya terkait penetapan ini silahkan dipelajari Bapak. Saya juga akan saya yakin bahwa ini sudah termasuk semuanya. Ya nanti saya pelajari dulu. Nah, yang koreksi nanti saya kasih lagi ke Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, Mari Pak.